Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan 13. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan masa depan e-bisnis di Indonesia. Subtopik yang akan kita bahas yang pertama adalah membangun merek di dunia maya. Membangun merek di dunia maya itu bisa kita bilang gampang-gampang susah. Dikatakan gampang karena untuk membangun merek di dunia maya itu tidak seberat ketika kita ingin membangun merek di dunia nyata. Namun, susahnya atau sulitnya itu ketika kita ingin membangun merek di dunia maya, kita akan dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi, di mana di dunia maya itu memiliki sifat yang masih labil dan cenderung sangat dinamis, gitu. Nah, si Michael Moon itu mengungkapkan suatu teori terkait dengan Firebrand. Firebrand itu adalah perusahaan yang berhasil mengembangkan merek, produk maupun jasa di dunia maya secara efektif, begitu. Nah, tujuan akhir daripada si Firebrand ini adalah untuk mendapatkan pelanggan yang loyal di dunia maya. Perlu kalian ketahui bahwa ketika kita ingin membuka suatu usaha di dunia maya, begitu, pelanggannya itu cenderung tidak loyal. Ini berdasarkan suatu riset mengatakan bahwa pelanggan yang ada di dunia maya itu mereka tidak loyal, gitu. Jadi mereka cenderung sangat labil sekali. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan strategi khusus untuk mengembangkan merek, produk maupun jasa di dunia maya secara efektif. Nah, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk dapat membangun merek di dunia maya secara efektif? Nah, ini ada teori dari Michael Moon yang menemukan 7 langkah untuk dapat membangun merek di dunia maya. Yang pertama yaitu Corporate Firebranding System Development. Jadi, langkah pertama ini sebelum masuk ke dunia maya, kita bisa mengembangkan merek yang telah kita miliki. Jadi, perusahaan itu bisa menjadi suatu sistem atau mekanisme merek yang unggul dan kuat. Artinya bagaimana? Jadi jika pelanggan itu mendengar merek tersebut, yang bersangkutan akan langsung dapat mengasosiasikannya. Jadi ketika kita sebut merek A, pelanggan itu langsung tahu, oh ini dari perusahaan A. Nah, yang seperti itu. Yang kedua adalah Net Integrated Communications. Langkah yang kedua ini kita mulai memperkenalkan dan juga mengkomunikasikan merek yang ada kepada komunitas di dunia maya. Jadi kita sudah bisa mulai memperkenalkan merek yang kita miliki ke komunitas. Nah, di sini perusahaan harus memanfaatkan media atau fasilitas teknologi yang ada untuk membangun mereknya. Misalnya, mereka bisa menggunakan teknologi semacam email, kemudian website, chatting, newsgroup, maupun mailing list. Tahapan yang ketiga adalah Integrated Project Management. Jadi, teman-teman kan sudah pernah dengarkan istilah PLC atau Product Life Cycle, siklus hidup produk. Jadi, setiap produk itu pasti ada siklusnya. Yang pertama siklusnya itu yaitu
perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan, kemudian kedewasaan atau mature, dan yang terakhir adalah decline. Nah, jika perusahaan itu tidak memiliki strategi khusus dalam mengelola pengembangan produk maupun jasanya secara baik, tidak mustahil kualitas merek yang telah mereka bangun itu akan mati seiring dengan turunnya popularitas produk atau jasa yang dihasilkan. Ya enggak? Kalau kita tidak bisa atau kita gagal untuk mengelola produk dan juga jasa, maka otomatis kualitas merek yang telah kita bangun juga akan mengalami penurunan. Begitu. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, maka setiap pengembangan produk ataupun jasa itu harus berkesinambungan di dalam perusahaan. Nah, sebagaimana kita mengelola berbagai proyek atau project management yang terintegrasi. Jadi, di sini kita bisa menggunakan seorang brand manager untuk menyusun strategi pengelolaan produk maupun jasa secara terintegrasi dengan baik. Begitu. Jadi, pada tahapan ketiga, kita bisa merekrut suatu atau seorang brand manager. Gitu. Yang keempat, web integrated DB marketing and sales. Jadi, strategi pengembangan merek itu bisa kita katakan sukses apabila apa? Apabila merek tersebut sudah melekat di masing-masing pelanggan. Jadi, setiap pelanggan telah merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan kita. Jadi, kalau misalnya kita bicara merek A, yaitu pasti dari perusahaan A. Itu yang harus ada di benak pelanggan. Bagaimana cara kita mengkrit ya langkah 7 ini? Begitu. Nah, pada langkah yang keempat ini, kita harus mengumpulkan dan juga menyusun seluruh pengalaman yang ada di pelanggan. Jadi pelanggannya itu yang telah merasa puas ya dari pelayanan yang kita berikan, kemudian kita masukkan di sistem database kita atau DB kita. Gitu. Untuk selanjutnya menjadi pusat data aktivitas marketing dan sales yang dilakukan melalui dunia maya, gitu. Kemudian pada tahap kelima yaitu globalize fire brand. Saya rasa saat ini untuk mencapai kata globalize itu tidak sulit gitu dan juga tidak perlu menggunakan biaya yang besar gitu. Jika perusahaan ingin memperkenalkan mereknya ke pelanggan yang ada di negara-negara lain begitu. Karena sekarang sudah semakin canggih teknologinya, jadi tidak perlu ada kata sulit. Nah, pada tahapan kelima ini, perusahaan itu ditantang untuk membangun suatu strategi agar pelanggan yang ada di belahan dunia lain, yang ada di negara lain, itu bisa mengenal merek yang ada dan tertarik untuk melakukan transaksi dengan perusahaan kita. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan di dunia maya, mulai dari yang paling sederhana. Misalnya begini, kita itu membangun situs multi bahasa dan juga multi domain name sampai dengan yang paling kompleks seperti membangun international call center. Jadi setiap hari, setiap minggu itu customer service-nya harus on gitu. Jadi selalu ada ketika pelanggan membutuhkan begitu. Langkah keenam yaitu Entrepreneurial e-Service Platform. Pada langkah keenam, perusahaan itu membentuk berbagai tim, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk membangun suatu infrastruktur dan suprastruktur
e-service. Tujuannya untuk apa? Agar adanya penyatuan antara merek yang dibangun dengan identitas kehidupan pelanggan. Jadi, kita bisa mengkolaborasi antara identitas kehidupan pelanggan dengan merek yang kita bangun. Jadi mereka saling bersinergi. Sehingga bisa terbentuk budaya entrepreneur di dalam benak pelanggan dan perusahaan. Untuk terus-menerus berinovasi, membuat produk baru yang semakin memperkuat merek yang ada. Gitu. Yang ketujuh, real-time value creation. Nah, langkah yang terakhir ini, perusahaan itu bisa mencapai titik tertingginya, yaitu dengan berhasilnya mempersatukan perusahaan dengan seluruh pelanggan dan juga stakeholder-nya selama 24 jam dalam seminggu. Artinya, jadi keberadaan perusahaan itu telah menjadi bagian daripada kehidupan si pelanggan. Nah, perusahaan itu harus bisa memiliki fasilitas teknologi yang dapat menjawab keinginan dan juga kebutuhan dari para pelanggan kapan saja dan di mana saja. Karena layanannya adalah 24/7. Jadi setiap waktu pelanggan butuh, kita harus tetap ada. Subtopik yang kedua yaitu manajemen perubahan dalam e-bisnis. Kita yang awalnya adalah menggunakan model bisnis konvensional begitu, kemudian kita bergerak menuju pada konsep bisnis elektronik atau e-bisnis. Berarti di sana juga harus kita lakukan perubahan-perubahan begitu, ya enggak? Jenis model perubahan. Jadi di sini ada 3 jenis model perubahan. Yang pertama adalah Business Process Re-engineering atau biasa kita sebut sebagai BPR. Nah, BPR ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang paling ekstrem, serta bersifat radikal dan menyeluruh. Di BPR itu ada 4 prinsip utama yang mendasari jalannya program BPR. Yang pertama, target dari perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang sangat signifikan atau biasa kita sebut sebagai dramatic improvement. Dalam arti bukanlah suatu perubahan yang kecil begitu. Misalnya seperti ini, target yang signifikan, kenaikan market share dari 20% menjadi 80%. Naiknya berarti signifikan kan? Begitu. Atau misalnya begini, jumlah pelanggan itu awalnya 10.000, kemudian menjadi 10 juta orang. Nah, seperti itu juga perubahannya adalah signifikan targetnya. Gitu. Kemudian, prinsip yang kedua adalah karena adanya target perubahan yang dramatis tadi, yang signifikan tadi seperti market share, kemudian jumlah pelanggan tadi, maka tipe perubahan yang dilakukan bersifat radikal atau radical change. Nah, tentu saja pada pendekatan ini jelas memiliki resiko yang sangat tinggi, karena perubahan yang radikal itu akan membutuhkan langkah-langkah yang besar yang terkadang itu tidak diinginkan oleh para stakeholder. Prinsip yang ketiga pada BPR adalah masalah terkait dengan paradigma berpikir atau cara pandang dalam berpikir. Target yang dramatis yang signifikan tersebut itu akan terpenuhi dan perubahan radikal akan dapat dilakukan apabila
semua orang yang terlibat dalam proses perubahan ini bersama-sama melakukan perubahan pemikiran secara mendasar atau fundamental rethinking mengenai bisnis yang digeluti. Jadi, perubahan pemikiran yang mendasar ini seperti perubahan inti daripada bisnis atau core bisnisnya. Kemudian pergantian dari visi dan juga misi, ataupun perubahan inovasi produk dan jasa. Gitu. Kemudian prinsip yang keempat adalah fokus perubahan yakni pada proses oriented, bukan pada semacam struktur, kemudian pola kepemilikan, bisnis plan, itu bukan, tapi pada proses orientasinya. Begitu. Kemudian, model yang kedua adalah corporate leveraging atau CL. Nah, CL ini berbeda dengan BPR. Kalau BPR tadi kan sifatnya adalah radikal dan menyeluruh, tapi kalau CL ini sifatnya bertahap, begitu. Jadi perusahaan itu membuat target-target jangka pendek dan jangka menengah untuk dapat dipenuhi oleh perusahaan. Nah, target-target inilah yang akan menjadi titik perubahan atau milestone dari perusahaan yang harus dicapai. Nah, titik perubahan tersebut sama dengan BPR, mereka juga dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Gitu, sehingga kita bisa menilai keberhasilan dan juga kegagalan daripada perubahan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita membutuhkan apa? Evaluasi perubahan gitu. Jadi apakah langkah-langkah yang kita ambil itu sudah tercapai atau belum? Nah, model yang ketiga adalah continuous improvement atau CI. Jadi perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan pendekatan perbaikan kualitas dari hari ke hari tanpa adanya target yang mengikat secara kuantitatif. Yang terpenting bagi perusahaan itu berarti adalah menanamkan semangat bagi seluruh manajemen dan juga karyawan untuk selalu meningkatkan kualitas kerjanya dari hari ke hari. Itu yang paling penting daripada prinsip model perubahan continuous improvement. Tabel ini memperlihatkan berbagai perbedaan dari ketiga model perubahan yang tadi sudah saya jelaskan, ditinjau dari berbagai aspek yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan seperti impact-nya, level of change, kemudian kecepatannya, risikonya, dan juga biayanya. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan dari sisi faktor budaya, kemudian kompetensi daripada SDM yang kita miliki, maupun struktur kepemilikan bisnis yang kita punya, gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, model perubahan yang terbaik itu yang apa? BPR, CL, atau CI? Dan dalam kondisi perusahaan yang seperti apa, mereka lebih baik menggunakan model perubahan tersebut. Mari kita diskusikan di pertemuan 13. Subtopik yang terakhir adalah 10 prospek e-bisnis di Indonesia. Cara termudah yang bisa kita lakukan untuk menerka-nerka prospek e-bisnis di masa yang akan datang itu dengan melakukan analisa tren yang terjadi di lingkungan masyarakat bisnis di Indonesia. Perlu kalian lihat trennya itu seperti apa, karena sesungguhnya setiap negara itu memiliki uniqueness yang berbeda. Yang pertama adalah a business type.
Jadi prospek atau peluang bisnis nampak bagi perusahaan-perusahaan yang dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan berbagai jenis komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi digital yang terjadi di back office. Jadi misalnya ketika kita bicara back office itu ada e-procurement, e-supply chain, ERP, yang mana mereka pada prinsipnya itu digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara divisi maupun antar perusahaan dengan mitra bisnisnya. Komunitas di sini bermakna generasi ya. Jadi komunitas itu refers to generasi. Sukses terbesar lebih mudah diperoleh bagi perusahaan yang berkonsentrasi pada e-bisnis untuk menciptakan produk atau jasa yang dijual kepada kalangan baru atau net generation. Karena teknologi informasi telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Jadi perusahaan itu tidak akan mengalami kesulitan ketika mereka memasarkan produk atau jasa dengan segmentasi yaitu net generasi. Karena net generasi ini seperti yang sudah kita kenal bahwa mereka adalah generasi yang sangat lekat dengan teknologi informasi begitu. Nah, tapi ketika perusahaan itu ingin tetap mencoba untuk menjual produk maupun jasa mereka kepada pasar lama, dalam arti adalah pengguna dewasa dan generasi lama, mereka harus bisa menggunakan media teknologi konvensional gitu untuk menjualnya, seperti melalui telepon ataupun faksimiles. Contohnya seperti ini, jika kita itu ingin menjual fasilitas jasa semacam chatting ataupun games kepada para mahasiswa dan remaja. Berarti itu cocok kan gitu. Chatting atau game kepada mahasiswa dan remaja karena mereka adalah masuk di komunitas net generasi. Namun berbeda ketika kita ingin menjual fasilitas jasa gitu kepada orang yang sudah bukan net generasi atau orang lama begitu, generasi lama, kita bisa menawarkan fasilitas SMS atau short message system melalui media handphone. Yang ketiga adalah konten. Nah, dengan dipergunakannya internet sebagai media infomediari, jadi infomediari ini media informasi begitu, maka jelas terbuka peluang bagi e-bisnis yang dapat memberikan isi atau jenis data maupun informasi konten yang eksklusif bagi yang membutuhkan dan menjualnya dengan harga premium begitu. Nah, konten yang dijual ini dapat diperjualbelikan dalam bentuk data mentah maupun data yang sudah diolah menjadi informasi maupun knowledge yang memiliki value atau nilai yang tinggi. Selanjutnya yaitu teknologi device. Peluang e-bisnis terbuka lebar bagi mereka yang bergerak pada penyediaan berbagai perlengkapan teknologi, hardware maupun software. Jadi misalnya kayak teknologi berbasis WAP atau Wireless Application Protocol. Nah, WAP ini sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia, karena di Indonesia sendiri juga terdiri dari banyak kepulauan begitu. Jadi sangat mendukung sekali ketika kita menggunakan teknologi berbasis Wireless Application Protocol. Selanjutnya yaitu access channels. Berkembangnya teknologi informasi berupa komputer dan juga telekomunikasi semacam internet, website itu menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan kanal akses. Jadi misalnya kayak ATM. Nah, ATM di industri perbankan itu masih menjadi koeksis dengan kehadiran teller dan kantor cabang. Namun, ATM ini di beberapa tempat pelanggan itu sudah mulai terbiasa melakukan transaksinya dengan ATM.
sehingga kantor cabang bisa mulai sedikit ditiadakan begitu, beralih dengan transaksi melalui ATM. Nah, dengan adanya kenyataan yang seperti ini, maka perusahaan e-bisnis dapat menyediakan berbagai cara untuk menunjang pengembangan kanal akses yang akan memiliki pasar yang relatif besar di industri perbankan. Regulations. Pemerintah Indonesia akan mengikuti negara-negara maju yang lain dalam menetapkan prinsip-prinsip pengaturan regulasi dari e-bisnis yang kondusif. Jadi, seperti yang terjadi di Indonesia sendiri, bahwa e-bisnis itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari para pelaku bisnis, yang mana mayoritas dari mereka adalah para industri swasta. Karena mekanisme peraturan itu sangat bergantung dan ditentukan oleh mayoritas daripada pelaku bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan ini bergantung pada perlindungan pemerintah dalam merubah strateginya. Jadi, strategi tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau regulasi dari pemerintah. Organizations, peluang besar akan diperoleh oleh perusahaan yang memiliki pendekatan dan metodologi e-bisnis yang sesuai dengan tantangan sosiologis yang terdapat pada perusahaan-perusahaan tradisional. Tantangan sosiologis ini maksudnya adalah seperti faktor-faktor budaya, kemudian pendidikan, sosial, dan juga perilaku dari masyarakat itu memegang peranan penting yang akan menentukan sukses tidaknya sosialisasi penggunaan teknologi informasi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu change strategy. Jadi, ketika kita ingin bertransformasi dari model bisnis konvensional menuju model bisnis e-bisnis, permasalahan utama yang terjadi adalah metodologi perubahan. Jadi, karena alasan budaya, kita itu lebih memilih metode evolusi itu untuk di negara berkembang gitu, dibandingkan dengan metode revolusi dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Yang menjadi pertimbangan utama tidak hanya dari segi efektif tidaknya penerapan konsep model bisnis dalam organisasi, tetapi berkaitan dengan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi ketika proses transformasi tersebut. Jadi prospek besar bagi organisasi yang memiliki penerapan e-bisnis secara bertahap, terbukti efektif, dan memiliki resiko kegagalan yang kecil. Jadi dalam artian mereka melakukan evolusi, bukan revolusi. Dalam kaitan ini, seringkali perusahaan e-bisnis bekerja sama dengan perusahaan konsultan manajemen untuk membangun metodologi yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bisnis proses. Perusahaan yang sukses ternyata diraih oleh perusahaan yang mampu mengawinkan konsep tradisional physical value chain, rangkaian proses bisnis konvensional, dengan virtual value chain atau rangkaian proses bisnis virtual. Nah, apa yang mereka harus kawinkan ini? Yang pertama adalah alur produk atau barang yang dibeli. Kemudian yang kedua, alur informasi dokumen jual beli. Dan yang ketiga adalah alur pembayaran transaksi. Jadi ketika perusahaan itu bisa mengawinkan antara fisikal dan virtual, maka mereka akan meraih kesuksesan dalam proses bisnisnya. System approach, e-bisnis baru dapat berkembang jika komponen-komponen lain dalam lingkungan sistem e-bisnis turut tumbuh dan berkembang secara serentak.
Jadi, e-bisnis itu bisa berkembang apabila komponennya tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Misalnya, kebutuhan transaksi e-commerce yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, ketersediaan hukum, maupun jaminan keamanan dari para pelaku bisnis gitu. Dengan kata lain, bahwa kesempatan berbisnis masih terbuka lebar bagi mereka yang dapat menutupi kepincangan-kepincangan dari sistem e-bisnis secara keseluruhan ini, begitu. Terutama menyangkut mengenai infrastruktur dan suprastruktur e-bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa misalnya seperti ketika kita tidak memiliki kesiapan infrastruktur, ada penyedia infrastruktur yang disediakan oleh perusahaan lain yang menutupi kepincangan pada bisnis kita. Sehingga bisnis kita tetap masih bisa sustain, masih bisa berkelanjutan.